Benar. Kalau kita runner up kemarin lawannya siapa? Kalau saya lawannya Korea Selatan. Lawannya ada Lee Kang In tuh yang aduh, yang lagi bagus-bagus ya. Dan saya pikir kayaknya Indonesia bisa kalau misalnya ya benar-benar Ramadan Sananta bisa diandalkan dan jalannya pertandingan itu seperti di fase grup tapi versi nggak salah passingnya nih. Itu skornya bisa 2-0 lah saya pikir. Bisa 2-0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Tribuners dan Sobat WK dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami di program Super Prediksi. Hari ini saya Abdul Majid bersama dengan Bung Alfa, jurnalis yang mengikuti perkembangan sepak bola khususnya timnas Indonesia ya Bung Alfa. Dan prediksi kali ini kita akan membahas timnas Indonesia U24 yang berlaga di Asian Games 2023 di China. Dan alhamdulillah timnas kita maju ke babak 16 besar dan kita akan mengulas dulu nih dari fase grup bersama Bung Alfa. Bung Alfa, bagaimana melihat dari perkembangan dari timnas kita di bawah asuhan Indra Safri di Asian Games ini di fase grup? Ya. Pada awalnya dulu. Siap. Jadi di timnas Indonesia U24 ini di Asian Games memiliki sejumlah perjalanan yang cukup pelik lah ya kalau bisa dikatakan. Hanya memenangkan laga pertama lawan Kyrgyzstan dan setelah itu menelan dua kekalahan selanjutnya. Jadi kalau kita menilai dari permainan di fase grup timnya Indra Safri ini masih banyak minusnya lah. Dan minus-minusnya itu mungkin memang harus segera ditambal ya. Betul. Di babak 16 besar karena Uzbekistan juga meski dia di fase grup cuma menghadapi satu lawan yaitu Hong Kong karena grupnya hanya 2 tim saja, tidak bisa dianggap remeh juga. Dan yang menjadi perhatian adalah bagaimana tim Indra Safri ini di 2/3 babak lapangan itu maksud saya. Permainannya sering sekali itu putus gitu, buntu. Jadi nggak berjalan dengan lancar gitu pertandingannya atau aliran bolanya itu sering putus gitu. Jadi yang mendapat perhatian adalah bagaimana timnya Indra Safri ini harus merangkai permainan yang sesuai dengan skema yang diterjunkan oleh Indra Safri di babak grup itu kan kita lihat ya permainannya masih kalau kata netizen bilang masih kayak timnas zaman dulu lah, balik lagi ke setelan zaman dulu. Jadi kita berharap lah di babak 16 besar nanti lawan Uzbekistan Hugo Samir dan kawan-kawan ini bisa improve dan bisa menunjukkan permainan yang berbeda lagi. Tapi ada kabar baik ya, Bung Alfa, kita kedatangan Ramadan Sananta ya. Ramadan Sananta. Karena ada satu pemain lagi si Beckham Putra tapi masih cedera. Ya? Masih cedera. Waktu itu di tes sebelum berangkat ternyata cedera di bagian pahanya itu masih belum 100%. Kemungkinan kalau misalnya Indonesia lolos kemungkinan ya. Kalau untuk lolos dari 16 besar dan bisa dibilang juga nggak hadirnya Sananta ini bakal jadi memecah kebuntuan di lini depan nggak, Bung Alfa? Iya, bisa dikatakan kalau untuk Ramadan Sananta ya di timnas Indonesia sendiri memang sudah beberapa kali ya di kelompok usia. Kita lihat Ramadan Sananta ini memang cukup sangat baik lah kalau untuk saya katakan bisa sangat baik dalam beberapa waktu terakhir ini permainan cukup bagus di tim juga di Persis Solo dia top scorer juga dengan 5 golnya. Jadi saya katakan untuk Ramadan Sananta saya pikir bagaimana kita melihat dia di lini depan itu sudah agak aman lah sekarang untuk di timnas U24 ya. Setelah jadi ada target man-nya ya. Ada target man karena sebelumnya di timnas U24 ini striker murninya ya hanya satu, Titan saja kan. Titan Agung aja ya. Dan beberapa kali Hugo Samir kan tampil juga. Dan saya pikir untuk Ramadan Sananta ya kita berharap besar lah bagaimana pengalaman dia di Asian Games ini akan menjadi pemecah kebuntuan lah. Dan saya berharapnya sih dia bisa menjadi buas lah seperti beberapa pertandingan terakhir. Kita lihat bagaimana dia bisa menakutkan lah di kotak penalti lawan. Ya, dia punya kaki kanan kiri kuat sama headingannya juga. Sama headingnya juga bagus dia. Dan kita lihat dari statistik skuad Garuda juga di fase grup F memang kita lihat bagaimana kebuntuan di lini depan itu terasa banget ya, Bung. Betul. Pertandingan pertama kita mengalahkan Kyrgyzstan 2-0. Gol dari Ramai Rumakik dari dia sempat soloran dulu habis itu dia syuting dan yang gol yang kedua itu kalau tidak salah dari Hugo Samir itu menit terakhir ya. Menit terakhir. Udah counter ya? Udah si counter. Ya, setelah itu
pertandingan kedua lawan China Taipei ya, kita kalah 1-0, tapi kita mendominasi pertandingan. Betul. Dan iya, tapi di depan itu setelah udah di di kotak 16 besar kita terlihat bingung ya. Karena memang tidak ada satu target man di situ atau pemain yang buas seperti Sananta yang jadi kadang-kadang ya kita berharap besar lah Sananta bisa memberikan apa ya dorongan buat timnas kita sekarang di babak 16 besar. Dan Bung Alfa kalau melihat atau menilik dari hadirnya Sananta dari Indra Safri sendiri ini akan ada perubahan skema atau gimana sih kalau melihatnya ini dengan hadirnya Sananta? Iya, kalau untuk di posisi Ramadan Sananta saya pikir tidak terlalu banyak perubahan skema dengan skema yang sudah ada dengan posisi poin-poin penting seperti posisi back, gelandang dan juga winger itu mungkin masih menggunakan skema yang sama di fase grup karena memang pemain kan terbatas ya, jadi nggak bisa ditebak juga, bisa ditebak mungkin ya yang starternya itu kan hanya diganti-ganti saja tuh selama di fase grup. Dan kehadiran Sananta saya pikir tidak akan terlalu dirubah lah strateginya. Namun bagaimana nantinya di babak 16 besar adalah Indra Safri kan setelah sebelumnya kan sempat mengintip tuh laga Uzbekistan lawan Hong Kong. Dua kali. Saya pikir Indra Safri udah punya pegangan lah setidaknya untuk bagaimana menghadapi Uzbekistan ini, karena Uzbekistan juga 2 laga melawan Hong Kong meraih kemenangan dan 1-0 dan 2-1 ya. 1-0 dan 2-1. Meski di pertandingan kedua kemarin sempat kecolongan duluan pada menit-menit awal, kalau tidak salah menit keempat itu kebobolan lebih dulu Uzbekistan dan lalu bisa comeback dengan skor 2-1. Dan saya pikir untuk Indra Safri pasti dia sudah memiliki pemain-pemain Uzbekistan yang dinilai dia penting. Seperti sang kapten, saya tidak salah nomor 10, saya lupa namanya. Dan itu sangat baik lah di permainannya. Pegang peran lah ya di situ ya. Pegang peran dan saya pikir untuk melawan timnas ya banyak waspada lah. Uzbekistan ini salah satu tim yang ciri khas Asia Tengah lah ya. Permainannya kuat, militan, dan stamina juga sangat-sangat bagus. Jadi yang harus diimbangi oleh timnas kita adalah bagaimana stamina harus dipompa terus. Terlebih kalau misalnya ini match sampai ke babak extra time, jelas sangat-sangat menguras tenaga lah ya. Betul. Di timnas kita praktis sebelum hadirnya Sananta itu kalau tidak salah hanya 17 ya dari 20 pemain yang bermain. Soalnya ada beberapa pemain yang ada beberapa yang belum seperti Kadek Arel, George Brown, Dava Pasya juga. Ada 3 pemain yang belum dimainkan. Dan datangnya Sananta mungkin ya ada perubahan skema ya. Dan di garis bawahi di turnamen ini sebenarnya kita agak lucu juga turnamen ini ya. Hong Kong yang di grup Hong Kong tuh grup C atau yang sama ini dia tuh hanya berdua dengan Uzbekistan karena ada yang mundur. Suriah dan Afghanistan mundur. Otomatis mereka Hong Kong 2 kali kalah pun dia masih lolos ke babak 16 besar. Dan kita pun bersyukur karena Indonesia itu bisa lolos sebagai 3 terbaik. 3 terbaik. Kalau tidak salah ada sekitar 5 atau 6 tim gitu, 3 terbaik yang diambil. 5 terbaik. Dan beberapa itu ada tim ASEAN juga, ada Thailand juga. Di Indonesia tuh pertama ya, 3 terbaik pertama ya, karena dapat 3 poin ya. Dan untungnya kembali lagi bisa dibilang kalau kata netizen ya, alhamdulillah nih Indonesia masih bisa lolos kan. Kemarin kan kita kalah tuh ya 1-0, tapi ternyata di luar dugaan Kyrgyzstan ngalahin China Taipei. 4-1. Kita dikalahin China Taipei. Kayak ada yang ngebanding-bandingin juga kan. China Taipei waktu lawan Indonesia di kualifikasi kemarin di Solo dibantai 9-0. Tapi sekarang kalah 1-0. Kita juga nggak bisa juga ya membandingkan karena materi pemain agak berbeda nih Pak. Hanya 2 pemain China Taipei yang kemarin dibantai itu yang main lagi di Asian Games ini. Hanya 2 pemain mereka. 2 pemain ya. Dan pemain kita juga materinya beda. Beda juga. Pemain board kita juga kagak tidak dipanggil kan. Betul. Kita dengan ada pemain yang bisa dibilang Indra Safri juga sudah mendaftarkan pemain kita tuh sejak sebulan yang lalu ya. Betul. Dan itu tidak bisa diganti, makanya kenapa ketika Ramadan Sananta dan Beckham Putra tidak bisa ikut ke China waktu itu sempat tidak bisa kan, ya itu udah nggak bisa diganti lagi kan. Kenapa nggak diganti, kan banyak pertanyaan gitu karena memang regulasinya tidak boleh diganti. Nah sekarang kalau menurut Bung Alfa nih, Uzbekistan kita jangan apple to apple senior sama U24 kan beda nih ya. Kalau senior, kalau tidak salah Uzbekistan tuh di peringkat 70-an. 70-an ya? 70-an ranking FIFA. Indonesia di 147 udah 147. naik ya. Jauh lagi. Jauh. Tapi kita di timnas U24 nih levelnya. Kalau menurut Bung Alfa dengan Uzbekistan kemarin 2 kali mengalahkan Hong Kong,
dia baru hanya tahu lawan Hong Kong aja ya, sementara kita sudah 3 kali ya 3 bertandingnya. Gimana nih ngelihat dari permainan kita, bisa nggak nih bisa lolos dari babak 16 besar ini? Peluang itu pasti dalam suatu pertandingan sepak bola kan pasti 50-50 ya. Ya. 50-50 lolos, Bola itu 50 benar ya, lah ya. 50 tidak. Dan untuk Uzbekistan sendiri saya rasa ya nggak ada masalah sih, dia hanya lawan satu tim saja karena memang setiap pelatih kan pasti punya strategi menghadapi tim itu siapapun lah. Betul. Nggak tergantung dengan berapa kali dia pertandingan di grup. Mungkin yang mempengaruhi adalah mental bermain. Mental bermain karena timnas kita sudah main 3 pertandingan. Jadi lebih bonding antar pemain tuh lebih kompak lah ya. Yang saya soroti adalah bagaimana kekompakan para pemain kita ketika menghadapi Uzbekistan nanti, karena yang perlu diingat adalah ciri khas pemain Indonesia itu adalah permainan yang sangat individual, skillful, tapi ketika diajak kerjasama itu kadang-kadang sering gak jalan, sering diputus di perjalanan itu strategi pelatih. Nah, yang perlu saya soroti adalah bagaimana para pemain ini nantinya bisa benar-benar menerapkan apa yang diterapkan oleh Indra Safri itu. Yang disampaikan itu benar-benar dijalankan selama sampai pertandingan selesai. Jadi tidak ada kata untuk yang egois atau sebagaimana para pemain. Jadi saya pikir kuncinya adalah kekompakan dari para pemain dan bagaimana mereka mengaplikasikan dari strategi oleh Indra Safri. Dan untuk Uzbekistan sendiri, seperti yang saya katakan tadi, ini adalah tim yang benar-benar kuat secara fisik ya. Mereka adu fisik dan mereka juga punya body balance yang bagus-bagus. Kalau melihat dari size antara pemain, ya pemain kita ada beberapa yang memang masih untuk ukuran pertandingan Asia ya cocok, tapi untuk segala dari fisik pemain ya kecil-kecil punya kita. Tapi itu jadi poin penting juga karena pemain kita juga lincah-lincah di posisi-posisi winger seperti Rama ataupun juga Egy, kan pasti sangat dibutuhkan untuk menembus permainan-permainan yang memang menggunakan teknik-teknik yang misal Uzbekistan mau menerapkan low block atau bagaimana, pasti mereka kesulitan kalau kita pakai yang lincah-lincah gitu. Tapi bagaimana nanti kan kita nggak ada yang tahu tuh strategi yang bakal diterapkan oleh pelatih Uzbekistan maupun Indra Safri itu sendiri. Nah itu, jadi saya pikir untuk peluang pasti masih tetap 50-50. Kehadiran Ramadan Sananta pasti sangat-sangat dinantikan. Bagaimana tuahnya. Dan untuk permainan sendiri, ya bisa dikatakan Indonesia tetap akan megang pertandingan. Kalau insting saya sih mengatakan seperti itu Kalau ya. prediksi saya sih malah lebih pede ya. Iya. Sekarang ini. Kemarin mungkin kalau Bung Alfa bilang 50-50, saya lebih pedenya 55-45 lah. Indonesia bisa menang nih, Indonesia bisa menang, serius. Karena kalau saya lihat hadirnya Sananta ini jadi kayak membuat aura sendiri, aura semangat sendiri kan buat pemain kan. Karena memang yang jadi PR buat kita itu benar-benar ini depan kan. Kemarin kita lihat waktu lawan Cina Taipei, lawan Korea, kita udah benar-benar menguasai jalannya pertandingan, tapi di depan tidak ada pemain yang tinggi. Sekarang ada Sananta nih, operan-operan dari samping setidaknya ya. Kalau pemain-pemain lawan bisa lengah bisa dihadapin oleh Sananta ya. Kita berharap banget sih sama Sananta, itu yang membuat saya pede satu. Kemudian yang kedua yang membuat saya pede, Uzbekistan ini baru lawannya Hong Kong ya. Makanya tadi saya bilang dia mungkin belum beradaptasi terlalu banyak ya pertandingan, hanya 2 pertandingan. Sementara Indonesia walaupun sekali menang dan 2 kali kalah sudah banyak adaptasi kan. Tim itu akan lebih bagus ketika evaluasi dan ya kembali kata Bung Alfa, ketika pemain-pemain itu bisa menerapkan strategi pelatih dengan benar, dia juga akan bisa menangkan pertandingan. Tapi kembali lagi, dan kemarin Indra Safri bilang kalau seluruh pemainnya dalam keadaan siap, dalam kondisi bagus, fit. Kalau sudah fisik bagus, fit, mentalnya bagus, mereka ketika pertandingan akan menerapkan strategi apapun akan bisa. Tapi kalau udah mentalnya hancur, fisiknya hancur, mereka ketika diterapkan seperti ini ya bisa dibilang kalau tanda kutip ya mereka akan salah passing. Itu waktu lawan Cina Taipei ya? Iya. Kita lihat beberapa pemain kita malah salah passing, ya masih mendasar. Dan Indra Safri juga saya pikir heran gitu, ini kan skuad masih game kemarin kan? Iya, hampir mayoritas kan? Hampir mayoritas yang di SEA Games kemarin. Betul, dan bisa dibilang juga kita juga untuk persiapan di Asian Games ini memang hanya 1 minggu ya. 1 minggu. Mereka datang dari klub, sudah jadi gitu istilahnya, hanya latihan di lapangan Senayan 3 hari, habis itu berangkat ya. Karena kondisi-kondisi mereka memang sudah fit ketika di pertandingan nanti. Dan menurut Bung Alfa, untuk prediksi
jalannya pertandingan Indonesia kan tadi dibilang mendominasi. Dominasi. Kalau menang apa nggak nih? Menang atau 90 menit menang nggak nih? Kalau untuk waktu 90 menit saya pikir ya bisa menang. Bisa menang. Walaupun jalan pertandingan tetap 50-50, tapi saya prediksi Indonesia bisa menang dengan skor yang biasanya ya. Kalau yang begini-gini nih kita nggak pernah ngeduga tuh. Betul. Biasanya nggak pernah ngeduga nih skornya bakal lagi nih. Dan saya pikir kayaknya Indonesia bisa kalau misalnya ya benar-benar Rama dan Sananta bisa diandalkan dan jalannya pertandingan itu seperti di fase grup, tapi versi nggak salah passingnya nih. Itu skornya bisa 2-0 saya pikir. Bisa 2-0. Sebenarnya. Bisa 2 gol lah margin golnya. Margin 2 gol ya. Sebenarnya juga Ramadan Sananta hadirnya dia itu bukan untuk mencetak gol, kadang juga untuk memecah. Iya. Karena back Dia itu akan fokus kan. bisa menarik betul. lawan. Sananta ini saya pikir pergerakannya memang tidak terlalu yang liar gitu. Cuma dia kalau udah dapat bola kaki kanan, kaki kiri dan sundulannya itu yang sangat bahaya. Sundulan sih saya pikir. Jadi menurut Bung Alfa kita menang ya. Kita menang 2-0 kalau prediksi saya. Kita menang 2-0 Kita ya. menang Saya 2-0. juga prediksi ya 1-0 lah ya. 1-0 ya. Sudah ini. Kalau Sobat PK dan Tribuners mungkin bisa prediksi. Bisa di kolom ini. Besok pertandingan akan mulai jam 15.30. 15.30. Kita harus saksikan, kita harus dukung. Ya semoga aja Asian Games ini lebih baik dari Asian Games 2018 dan pro catatan kalau Indonesia itu sudah 3 kali ke semifinal ya dan sekali dapat medali kalau tidak salah perunggunya sekali dan di kemarin itu waktu di Indonesia 16 besar ya itu kalah dan sekarang ya semoga aja Indonesia bisa tembus dari 16 besar dan maju ke babak perempat final. Di perempat final Indonesia baru akan melawan Tim-tim besar. sesungguhnya dan itu pun harus berjuang di sini. Iya. Kalau biasa ada Arab ya. Iya, ada Arab Menghadapi apa tuh satu lagi tuh. Iya. Dan masih ada tim besar lah, di 16 besarnya ada Korea Selatan juga dengan pemain-pemain yang Satu lagi nih Bung Alfa yang perlu kita mention di sini. Indonesia tuh karena kayaknya banyak yang doain ya. benar. Kalau kita runner up kemarin lawannya siapa? Kalau saya lawannya Korea Selatan, lawannya ada Lee Kang In tuh yang aduh, yang lagi Ternyata bagus-bagusnya. Malah Kyrgyzstan, kalau kemarin Kyrgyzstan cuma menang 1-0, kita nggak lolos ya? Kita Atau Cina Taipei yang masuk? Iya, Cina Taipei kan yang iya. masuk. Karena kita Cina Taipei itu gol kemasukannya lebih banyak, betul. 4-1. Oke, kita masuk. Iya, itu nggak prediksi sih, Nggak bisa prediksi. bisa 4-1. segitu skornya. Kyrgyzstan justru runner up, lawannya juara grup yaitu Korea Selatan. Nah, kita itu malah sebenarnya dapat lawan ya bisa dibilang tidak lemah juga Bukan ya. lemah. Cuman kalau dilihat Tapi kalau Korsel lebih kuat. kalau gitu. Korsel pasti lebih kuat. Makanya alhamdulillah ya kita udah sekali menang, 2 kali kalah tetap lolos, satu udah bersyukur. Terus yang kedua, kita dapat lawan yang bisa dibilang tidak sekuat Korsel lah ya. Tidak sekuat Korsel. Uzbekistan walaupun ya namanya bola bundar seperti kata Rizky Ridho sebelumnya mengatakan bahwa bola itu bundar. Sebenarnya kita juga pernah menang 9-0 lawan Cina Taipei tapi 1-0 Iya. tidak kalah ya. Semuanya bisa terjadi. Bisa apapun. terjadi. Dan sekarang kita dukung nih Bung Alfa. Siap. Semoga timnas kita bisa terus melaju di Asian Games 2023. Demikian super prediksi dari kami mengenai laga timnas Indonesia versus Uzbekistan yang akan berlangsung esok pukul 15.30. Jangan lupa terus tonton dan saksikan super prediksi. Terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.